Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan dan karunia-Nya lah saya masih sempat hadir di tempat ini guna melakukan tugas proses pembelajaran PTK ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Ya, saya Irfan Ilham dari Prodi FIB semester 6 ingin menjelaskan tentang apa itu PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, baik, langsung saja saya menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi PTK yaitu alat yang digunakan guru untuk mengevaluasi dalam kelas, alat yang digunakan untuk mengevaluasi dalam kelas. Dan PTK juga itu mempunyai tujuan daripada PTK yaitu untuk membentuk inovasi metode pembelajaran dalam kelas dan untuk membentuk kualitas pembelajaran dalam kelas. Ya, dan adapun manfaat dari PTK itu sendiri, manfaatnya yaitu untuk membantu kinerja guru dan membantu potensi siswa atau peserta didiknya, juga sebagai membantu guru sebagai guru profesionalisme. Nah, juga PTK juga merupakan membentuk perubahan kurikulum sekolah maupun kurikulum kelas. Dan adapun macam-macam dari PTK itu sendiri, yaitu pertama, penelitian tindakan guru sebagai peneliti, penelitian tindakan kolaboratif, dan yang ketiga, penelitian tindakan simultan terintegrasi. Jadi saya katakan tadi, PTK itu sebagai alat yang digunakan guru untuk mengevaluasi di dalam kelas, mengevaluasi peserta didiknya atau siswa dalam kelas. Dan juga pentingnya diadakannya namanya PTK itu juga sebagai landasan dilakukan oleh guru agar proses pembelajaran itu semakin berkualitas begitu. Dan kenapa PTK dilakukan hanya guru? Iya, jelas. Jadi menurut saya PTK dilakukan hanya guru, yaitu karena hanya guru yang mampu menilai atau melihat dari situasi atau kondisi dalam kelas tersebut, melihat apa-apa yang dia lakukan peserta didiknya, atau mengevaluasi di dalam kelas tersebut. Kenapa bukan kepsek atau kepala sekolah? Ya, karena kepala sekolah kadang satu kali dua kali lah yang dia jarang masuk dalam melihat situasi atau kondisi dalam kelas tersebut. Jadi disitulah peran guru. Jadi disitulah hanya guru yang melakukan sebagai PTK. Karena karena PTK itu sendiri atau penelitian tindakan kelas itu sendiri dilakukan dalam hanya ranah dalam kelas saja. Iya, untuk mengevaluasi dalam ranah kelas saja yang dilakukan penelitian tersebut, bukan di luar sekolah, bukan dalam pastinya yang dilakukan hanyalah di dalam kelas itu sendiri. Ya, jadi dan yang berperan dalam kelas mengajar itu hanyalah guru, bukan hanya kepsek. Jadi guru yang mengelola semua manajemen dalam ruangan tersebut, dia hanya guru yang mampu mengetahui sifat dari peserta didiknya, tingkah laku dari peserta didiknya, dan masih banyak yang lain. Jadi hanya guru yang mampu melihat dari berbagai peserta didiknya tersebut. Kemudian tadi yang saya katakan tadi, yaitu dengan adanya PTK ini, yaitu juga sebagai landasan. Iya, karena adanya PTK itu, menurut saya itu adanya PTK itu sangat penting dilakukan. Ya, jadi saya katakan tadi sebagai landasan
jika ketika ada P3 itu, maka disitulah kita mengambil landasan ketika peserta didiknya sudah sudah kelewatan di luar daripada aturan yang diberlakukan di dalam kelas tersebut. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.